Lionel Messi atau La Pulga akhirnya meninggalkan Barca atau FC Barcelona. Sesuatu yang di luar dugaan bahwa akhirnya pemain berusia 34 tahun ini harus meninggalkan klub yang membesarkan dia dalam 21 tahun terakhir di kompetisi La Liga. Tetapi itu harus diterima oleh para fans Barca dimanapun berada, bahwa mereka harus berjuang saat ini di mana Barcelona tanpa Messi harus tetap maju dan berprestasi. Hola, bertemu kembali dengan saya Ropan. Saya sudah katakan tadi bahwa berita mengejutkan dengan tidak terjadinya kesepakatan antara manajemen Barca, dalam hal ini sang presiden mereka Joan Laporta, dengan La Pulga Lionel Messi, akhirnya membuyarkan harapan semua fans Barca, baik yang ada di Catalunya atau di seluruh Spanyol dan bahkan di seluruh dunia, di mana sang pemain mereka, aktor terbesar mereka dalam sejarah, sepanjang sejarah berdirinya Barcelona, harus angkat kaki dari Barcelona. Mestinya hari Kamis sudah terjadi kesepakatan tanda tangan berdurasi 5 tahun antara manajemen Barca dan Lionel Messi, tetapi akhirnya itu tidak menjadi kenyataan dan akhirnya gagal hanya karena regulasi yang ada di La Liga, di mana pembatasan gaji dari seorang pemain tidak harus bisa melebihi salary caps yang diperuntukkan untuk semua pemain, tidak berlaku untuk Barcelona saja, tetapi seluruh kontestan yang ada di La Liga. Karena gaji dari Messi ini dianggap terlalu tinggi sehingga sulit untuk didaftarkan di dalam kompetisi yang akan dimulai nantinya untuk musim 2021-2022. Walaupun sejatinya bahwa Messi itu sudah mengalah, rela gajinya dipotong 50% dan mungkin dalam 2 tahun terakhir masih bisa ditunggak dibayar ya sampai di 2026 ketika harus terjadi kesepakatan dia kontrak kembali untuk 4-5 tahun ke depan, tetapi itu pun tidak mencukupi. Laporta mengatakan bahwa keseimbangan neraca yang ada di Barca itu tidak bisa untuk bisa menyelamatkan klub ini atau bisa mendaftarkan seorang Messi, walaupun sudah ada pembicaraan di awal bahwa Laporta ingin menahan Messi dan Messi tahu itu sejak awal. Tapi apa boleh buat, bahwa regulasi yang ada, financial fair play yang ada di La Liga yang membuat terganjal semua upaya keinginan dari Laporta untuk bisa menahan seorang Messi dan harus merelakan kenyataan ketika mereka mengumumkan bahwa Messi harus dilepas, tidak bisa ditahan. Ini menjadi suatu pukulan, saya pikir pukulan bagi semua pendukung fans Messi dimanapun berada, fans Barcelona, dan ini menjadi tantangan bagi Barcelona. Mereka harus siap ketika tidak ada seorang La Pulga yang selama ini menjadi bagian terpenting. Sudah dikatakan bahwa Barca adalah Messi, Messi adalah Barca, yang selama ini terjadi 17 musim bersama dengan Barca sejak 2004 memulai. Dia memberikan 10 gelar ya bagi Barca ketika dia memperkuat di sana. Ada 7 gelar di Copa del Rey, ada 8 gelar di Super Copa ya, yang dia bersama, kemudian bagaimana 4 gelar juga di Liga Champions, mungkin ada di Liga Piala Super Eropa dan Piala Dunia antar klub. Jadi saya pikir sangat lengkap bagi seorang Messi bersama dengan Barca. Tetapi kini Barca harus berjuang, mempersiapkan diri. Mereka harus terbiasa saat ini dengan tanpa Messi. Ini saya katakan tantangan terberat mereka, bahwa dalam 2 musim terakhir mereka gagal untuk bisa menjadi juara di La Liga. Kemarin terakhir, walaupun Messi bisa membuat 30 gol dan menjadi top skor, tetapi Messi dan kawan-kawan gagal untuk bisa membendung Atletico Madrid. Bahkan mereka ada di peringkat ketiga setelah Real Madrid. 2 musim lalu mereka ada di peringkat kedua setelah Real Madrid. Dari
dengan Messi pun berada di Barca dalam 2 musim terakhir, mereka tidak mampu menjadi juara. Sekarang pertanyaannya, ketika tanpa Messi, apakah Barca masih akan menjadi kandidat kuat? Saya pikir ini yang banyak diragukan. Apalagi dengan komposisi saat ini, bahwa Laporta harus berjuang untuk bisa mendaftarkan 4 pemain mereka dalam keseimbangan neraca keuangan mereka. Ya, ketika Messi tidak berada lagi, mungkin ini agak tertolong, ya, tetapi itu pun mereka harus bisa menjual beberapa pemain, mungkin termasuk Ousmane Dembele, Philippe Coutinho di sana, Antoine Griezmann, Samuel Umtiti yang mereka harus lepas sehingga ada pemasukan uang untuk membuat ada keseimbangan dalam neraca keuangan sehingga diterima dalam financial fair play, dan mereka bisa mendaftarkan 4 pemain baru ke dalam skuad Barca pada musim ini. Termasuk di sana adalah Sergio Aguero, Memphis Depay yang ada di sana, ya. Mereka harus bisa melihat situasi ini, termasuk ada Royal, ya, Emerson Royal juga yang berlabuh di Barca. Itu yang membuat mereka harus betul-betul menghitung, ya, menghitung lagi bagaimana mereka untuk bisa mendapatkan penjualan pemain dari yang saya sebut tadi, kemudian bisa mendaftarkan pemain baru yang ada bersama dengan Barca. Nah, pertanyaannya, ketika Messi tidak ada, kompetisi Spanyol saat ini, ya, akan segera dimulai, dan pasti ini akan menjadi keuntungan bagi 2 tim yang berada di kota Madrid. Real Madrid dan Atletico Madrid sang juara bertahan. Mungkin mereka akan tertawa, mereka akan melihat sampai sejauh mana penampilan Barcelona ketika tanpa Messi. Dan lagi-lagi ini suatu hal, ya, pukulan berat bagi seorang presiden yang baru terpilih, Juan Laporta. Laporta bukan orang baru, dia pernah menjadi presiden, bagian terpenting bagi Barca, ya. Bagaimana pada 15 Juni 2004 ketika juga Messi masuk saat itu, dia menjadi bagian penting berdua antara Laporta dan Messi untuk membangun Barcelona ini, dan dia baru keluar pada 30 Juni 2010. Dan ketika Laporta berada di sana, dia pasti bisa memberikan 4 gelar di La Liga, 1 di Copa del Rey, kemudian ada 3 di Supercopa de España, ya, ada 2 di Liga Champions, ya, termasuk di Piala Dunia antar klub. Jadi cukup sukses bagaimana perjalanan Laporta yang memulai karir dia di situ. Walaupun dia bukan seorang olahragawan, ya, dia sejatinya adalah pengacara, ya. Dia mendirikan sebuah firma Laporta dan Argio, tapi dia mampu untuk bisa melakukan hal yang terbaik ketika terpilih sebagai presiden. Dan di sana bersama-sama dengan Messi, mereka begitu bagus, ya, membuat sejarah, ya, prestasi demi prestasi ketika Laporta bersama-sama memulai bersama dengan Messi, ya. Bagaimana ada produk pemain-pemain muda La Masia yang ada di sana, Charles Puyol, Victor Valdes, kemudian ada Andres Iniesta, kemudian ada Xavi Hernandez di sana, sampai pada Lionel Messi, Busquets yang ada di sana. Jadi ini suatu hal yang sangat bagus yang mereka bangun bersama, dan akhirnya mereka harus berpisah. Kemudian ketika Romelu Velio masuk, ya, sampai kemudian digantikan oleh Bartomeu, dan akhirnya Bartomeu keluar, ya, ketika perselisihan terjadi dengan Messi. Dan ada petisi dari 16.000 pendukung Barca untuk bisa mengeluarkan Bartomeu, dan masuklah Laporta. Sangat disayangkan bahwa Laporta yang memulai bersama dengan Messi, kemudian dia mengakhiri juga bersama dengan Messi, walaupun ini tidak sepenuhnya mungkin salah dari Bartomeu, tapi memang keuangan neraca mereka yang lagi banyak minusnya, ya, karena mungkin diterjang dengan COVID-19 sehingga hutang demi hutang itu sangat menumpuk, sehingga mereka sulit untuk bisa melakukan kontrak baru lagi dengan Messi karena keuangannya sangat berat. Karena sejak 2017 ketika Messi menandatangani kontrak baru selama 4 tahun ke depan, ya, sebelum dia habis pada 30 Juni kemarin di 2021, itu nilai kontraknya 500 juta euro. Memang sangat tinggi. Walaupun saya katakan Messi sudah berusaha untuk memotong 50%, tapi itu tidak mendukung, tidak menjamin juga bagi dia untuk bisa segera didaftarkan karena terbentur dengan regulasi yang ada, financial fair play yang ada. Ini yang membuat Laporta bisa menyerah. Jadi saya pikir ini adalah tantangan. Saya agak enak karena akhirnya Messi juga keluar, ya.
mampu keluar dari zona nyaman, walaupun tadinya dia ingin bersama dengan Barcelona kalau terjadi kesepakatan tidak ada terbentur dengan aturan regulasi di La Liga, tetapi sekarang dia harus keluar, dan ini yang menarik ya. Saya pikir ini kesempatan bagi dia untuk bisa membuktikan seorang bintang yang luar biasa. Yang saya pikir hanya ada 2 klub, kalau ditanya kemana dia akan pergi, hanya ada 2 klub yang bisa menampung dia, yang bisa membayar dia dengan gaji tinggi. Yang pertama adalah Manchester City dan yang kedua adalah Paris Saint-Germain. Tidak ada mungkin klub-klub lain di masa pandemi seperti ini yang mampu membayar gaji seorang Messi. Kalau Messi bisa meminta per pekan 8-10 M, ini juga akan sangat memberatkan bagi klub-klub. Tapi tidak bagi City dan tidak bagi PSG. Mereka akan mampu melakukan itu. Masalahnya bagi City mungkin karena mereka baru saja mengeluarkan uang yang besar, yaitu 100 juta pound terhadap seorang Jack Grealish. Ya, kalau itu tidak ada dan uang itu bisa dikasih ke Messi, dan mereka juga tidak tahu bahwa Messi akan tiba-tiba di ujung-ujungnya bisa gagal ya bersama dengan Barcelona. Tapi apapun itu, City masih bisa ditopang dengan keuangan yang besar. City masih bisa untuk bisa membeli Messi kalau mereka punya keinginan, termasuk dengan PSG masih bisa membeli, walaupun PSG banyak juga mengeluarkan uang, tapi 2 klub ini saya yakin mampu untuk bisa mengambil seorang Messi. Kita akan nantinya tunggu apakah Messi akan berlabuh di mana, City atau PSG, atau bahkan ada klub lainnya mengambil di tikungan akhir, tergantung siapa yang lebih cepat. Tapi saat ini dengan free transfer seorang Messi, kesempatan buat kita lihat bagaimana Messi bisa berprestasi dengan baik, bisa mengangkat. Kalau dia berada di City, kesempatan bagi Pep yang pernah bersama dengan Messi untuk bisa menjadi juara di Liga Champions, gelar yang belum pernah diambil oleh Pep bersama dengan City. Termasuk bagi Pochettino dengan PSG, kalau dia bergabung dengan Neymar dan kawan-kawan di PSG, ini kesempatan juga bagi PSG untuk bisa menjadi juara Liga Champions, karena ini ambisi yang luar biasa yang ada baik di PSG maupun di City. Mereka harus bisa mengambil Liga Champions. Sebaliknya, Barca saya pikir akan sulit menjadi juara di La Liga atau di Liga Champions ketika mereka tanpa ada seorang Messi, apalagi kalau sampai Antoine Griezmann keluar, tidak ada di sana, Coutinho tidak ada di sana. Ya, Dembele juga tidak ada di sana. Dengan penjualan mereka untuk bisa mendatangkan keuangan, ini akan memberatkan buat mereka. Karena sekali lagi, dengan Messi pun mereka dalam 2 musim terakhir tidak mampu berbuat banyak di Liga Champions, bahkan juga di La Liga. Bahkan mereka sempat dipermalukan oleh Munchen dengan kekalahan 2 musim lalu dengan 2-8 yang membuat perselisihan terjadi dengan Bartomeu. Kita akan tunggu bagi seorang legenda Lionel Messi yang dalam 5 musim terakhir menjadi top skor bersama dengan Barcelona di La Liga. Tidak ada satu orang pun yang bisa mengikuti langkah Messi dengan 5 tahun berturut-turut ya di musim sampai musim ini, bisa membuat 162 gol sejak 2017 sampai 2021. Jadi kehilangan Messi ini adalah suatu bencana besar bagi Barcelona. Tetapi saya ingatkan, Barcelona harus membiasakan diri dengan tanpa Messi. Inilah kesempatan mereka untuk membuktikan bahwa mereka bisa berjalan tanpa Messi, namun tantangannya sangat-sangat berat. Kita akan tunggu nantinya apa yang akan terjadi ke depan dengan Barca, dan juga bagaimana karir posisi dari Lionel Messi, kemana dia akan kemudian berlabuh. Sampai di sini pembicaraan kita dengan La Pulga Lionel Messi. Jangan lupa Anda untuk tetap like, share, dan subscribe channel YouTube Bung Roban. Ciao.